surat An-Naba itu ada 4. Yang pertama al-ikhbar anil ba'si wa adillatu isbatihi. Kalau di Indonesia kan informasi tentang kebangkitan dan bukti-bukti, dalil bukti-bukti. Isbatihi, kepositifannya, kepastiannya. Nah, mudah-mudahan kita menjadi tidak ragu lagi bahwa dalam ajaran kita, informasi dari Allah, kiamat, kebangkitan, pasti adanya. Mendapat informasi dalam surat An-Naba bahwa kebangkitan itu pasti adanya, harus berdampak pada sikap hidup. Kayak apa globalnya? Seluruh aktivitas, apapun, siapapun kita, dimanapun kita, dalam rangka mencari bekal untuk hari kebangkitan. Itu kurang lebih. Itu inti hidayahnya. Nah, sejauh mana bahwa kita ini meyakini informasi adanya kebangkitan amat sangat dibuktikan oleh perbuatan kita. Tuh, ketika segala perbuatan, kata, niat, apa saja diorientasikan kepada Allah, itu sebagai indikator bahwa kita meyakini ada kebangkitan. Ada kebangkitan identik dengan ada balasan. Ada balasan mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Kebaikan yang sedang dilakukan memang harus diiringi dengan keyakinan. Pertama, nanti akan memperoleh balasan. Yang kedua, sejatinya balasan yang akan kita terima secara psikologis. Pengen balasan yang terbaik. Itu proses iman kepada kebangkitan. Informasi yang kedua yaitu ausof yaumil qiyamah. Gambaran tentang hari kiamat. Kan ada hubungannya kebangkitan dengan hari kiamat. Hari kiamat kan huru hara pertama, mati semua. Kemudian yang kedua dibangkitkan. Jadi jarak waktu antara huru hara kiamat dengan kebangkitan, jangan dikira pagi kiamat, sore bangkit, jangan dikira itu. Puluhan tahun. Coba. Ngeri apa? Gitu. Ngeri itu positif. Positif gitu. 40 tahun waktu bagi kita. Tapi bagi Allah atas dasar perbuatan, amalan kan relatif. Ada yang enak 40 tahun itu. Ada yang luar biasa, gelisah. Sama persis dengan kehidupan di dunia. Kehidupan di dunia, bagi yang rajin beribadah, sebentar. Ya tidak. Tapi bagi yang yang maksiat lama. Awas jangan keliru sudut pandangnya. Oke, yang ketiga informasi didapat dari surat An-Naba. Ini kata Dr. Wahbah Zuhaili. Ahwalus su'ada. Yaitu ayat 31 sampai 36. Kita diinformasikan tentang keadaan ahli surga. Kayak apa nanti? Nah, ini kan cerita gaib. Memberikan keyakinan kuat, tambahan, bahwa Al-Quran bukan buatan Nabi. Nggak mungkin dia tahu yang gaib. Lalu yang keempat, menginformasikan tentang azamatullah. Kehebatan Allah. Dan kasih sayangnya. Pak Jamal nggak bisa digeser itu ya. Nanti teman-teman nggak ngelihat. Kalau saya sih nggak apa-apa. Apalagi takkid, penegasan
wuku yaumil qiyamah, terjadinya kiamat. Rupanya terhadap keyakinan terhadap hari kiamat, termasuk kita yang beriman, memang secara fenomenal masih kelihatan ragu. Bahkan bisa dibilang abai. Ragu atau abai mudah sekali dilihat. Dari apa? Dari perbuatan. Oleh karena itu kandungan an-naba yang keempat, takkid, mempertegas tentang terjadinya kiamat. Lebih dari itu tahdid, mengancam bagi orang-orang kafir al-mu'anidin. Mu'anidin artinya yang menentang, yang ingkar sekali. Nah, itu garis besarnya. Ya. Oke. Berikutnya kita, nah ini sekedar gambaran global terkait sistematika tafsir Wahbah Zuhaili. Apa sistematika maksudnya? Langkah-langkah menafsirkan ayat yang dilakukan oleh si mufassir, yaitu Dr. Wahbah Zuhaili. Al-Quran atau An-Naba dibagi kepada 4 kelompok kalau tak salah. Dari ayat 1 sampai 16, 17 sampai 30 dan seterusnya. Nah, sistematikanya semuanya kayak begini. Demikian juga Al-Baqarah. Ada tema-tema yang diambil oleh si mufassir dari ayat 1 sampai ayat sekian. Nah, itu satu tema. Satu hubungan. Umpamanya Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5. Itu kan? Cerita tentang orang munafik. Kayak apa langkah penafsiran yang dilakukan oleh Wahbah Zuhaili? Yang pertama aspek bahasa, yaitu ini cocok ini buat peserta LBIQ. LBIQ kan ngingetin i'rab mulu. Pokoknya marfu'un, ada mansubun, kurang lebih begitu i'rab. I'rab itu sendiri artinya mengurai. Mengurai. A'raba yu'ribu i'rab. Kedua aspek balaghah. Yang ketiga aspek kosakata. Ada beberapa kata dalam Al-Quran yang menurut mufassir penting dijelaskan. Yang keempat, sababun nuzul terkait ayat yang dibahas. Itu pun saya lihat kalau memang ada asbabun nuzul. Baru setelah 4 itu mufassir masuk kepada tafsir. Wabayan, judulnya begitu. Tafsir bayan satu makna. Tafsir itu sendiri artinya tabyin. Tabyin itu sendiri artinya kasfu. Kasfu mengungkap. Tabir di balik makna. Dulu ketika kita pertemuan awal balaghah, itu insya Allah masih ingat. Jadi harus mulai terbayang. Umpamanya ada bendera kuning. Bukan benderanya yang kuning. Tapi kan ada makna di balik bendera kuning. Ketika Allah berfirman, dari Bismillah sampai An-Nas, bukan firman secara lafziahnya itu yang mengandung makna. Tapi makna di balik ayat-ayat yang ada. Hubungannya persis seperti antara bendera dan berita duka. Bendera kuning. Ada kematian, terus benderanya merah putih. Nyambung apa enggak? Nyambung. Nah, itu hubungan antara lafaz dan makna. Di situ ada tafsir. Ya. Baru yang terakhir, tambahan merupakan ciri khas dari mufassir si Wahbah Zuhaili. Fiqhul hayat wal ahkam. Ini sebenarnya makna ayat secara aplikatif dalam kehidupan. Fikhu memahami hayat kehidupan. Wal ahkam dan ketentuan hukum-hukum yang ada di dalam ayat yang sedang ditafsirkan. Itu dia fikul hayat.
Kalau tafsirnya Muhammad Abduh atau Rasyid Ridho, namanya Al-Manar, oleh para ulama tafsir, dia dikategorikan sebagai mufasir sosiologis yang lebih mengedepankan aspek sosial. Kurang lebih ya mirip dengan fiqhul hayat wal ahkam. Iya. Berikutnya. Nah, kita masuk ini. Ya. Ini dia tuh yang pertama. Kandungan dari surat An-Naba. Naba itu sendiri artinya berita besar. Bukan sekedar berita. Kemarin ada kebakaran di pasar Ciputat. Termasuk berita besar apa enggak? Itu enggak besar. Boleh kita bandingkan. Kemarin ada kebakaran dahsyat di Istana Presiden. Oh, terasa beda besar kecil. Dari sekian berita kayak begitu duniawi, yang paling besar pun itu enggak seberapa dibanding berita besar yang ada di dalam Al-Quran, secara khusus yang sedang akan diinformasikan dalam surat An-Naba ini, yaitu kebangkitan. Akal hampir sulit menerima kalau nggak punya iman, ragu. Itu yang secara sosiologis sedang diceritakan tentang objek dakwah Nabi ketika Nabi menyampaikan tauhid kepada Allah dan diantara isinya adalah ada kebangkitan. Enak kita diinformasikan. Maka judulnya Isbatul Ba'si Ti'dadun Ni'am Al-Ilahiyah. Artinya kepastian kebangkitan. Pasti. Ti'dad dari kata banyak kasir. Banyaknya nikmat ilahiyah. Nikmat ilahiyah. Jadi nikmat ilahiyah udah kebayang belum? Kan seluruh hidup ini adalah nikmat. Sebab nikmat secara harfiah artinya pemberian. Langit, bumi, antara keduanya, semuanya adalah ciptaannya pada saat yang sama, semuanya adalah nikmat. Dan nikmat itu enggak diberikan kepada siapa-siapa. Diberikan kepada kita. Nah, itu ada binatang tuh yang dikonsumsi kan buat kita. Ada tumbuhan, buah-buahan buat kita. Ada tanahnya buat kita. Bahkan benda-benda langit semuanya diberikan buat kita. Allah ciptakan, Allah berikan pada saat yang sama, bukan cuma sekedar diciptakan. Benda-benda itu ada langit, bumi, sejumlah planet yang ratusan triliun. Diciptakan juga hukum-hukum yang disebut sunatullah, maka satu sama lain tidak saling bertabrakan. Tidak saling bertabrakan, maka nikmat. Apa nikmatnya? Kita menjadi bisa beraktivitas. Tuh, itu ti'dadun ni'am al-ilah. Nikmat ilahi ya. Cuma dulu pernah sering saya katakan nikmat Allah secara garis besar ada dua. Yang pertama bersifat physically, ya, material. Yang kedua immaterial. Kalau dibanding yang immaterial jauh lebih bernilai ketimbang yang material. Mata nikmat Allah. Apa artinya mata kalau nggak punya iman? Otak yang mampu menemukan ilmu pengetahuan sangat berguna bagi manusia. Itu luar biasa otak. Tapi apa artinya otak yang luar biasa itu kalau nggak ada iman? Tuh, iman kan imaterial. Kembali ke judul, yaitu kandungan An-Naba, Isbatul Ba'si wa Ti'dadun Ni'am Al-Ilahiyah. Baru kita bacain. La takadu tajidu suratan
Makkiyah. Itu bacanya. Ini agak lambat memang tafsir ini Pak Jamal ya. Jangan cepat-cepat. Ntar ngejar target. Kayak mobil ngejar target gimana tuh? Meleset apa enggak? Saya lupa nginjek rem. La tidak. Takadu hampir. Hampir tidak. Hampir tidak apa? Tidak engkau dapati. Tajidu. Apaan? Suratan Makkiyah. Surat-surat Makkiyah. Dalam kurung ai nuzilat fi Makkah, diturunkan di Makkah qoblal hijrah. Sebelum hijrah. Iya. Illa wa fiha hadisun anil ba'si. Kecuali pasti itu maksudnya. Cerita tentang kebangkitan. Surat-surat Makkiyah tema besarnya tentang kebangkitan. Imma bil isbat dimaksud tentang kebangkitan yaitu informasi tentang kepositifannya, kepastiannya. Wa gharsil yakin haulahu. Gharsi menanamkan keyakinan. Nah, mudah-mudahan kita ketemu ayat ini jadi tambah yakin. Kalau tambah yakin nanti nggak berani bohong, nggak berani dusta, nggak berani melanggar dan seterusnya. Iya, bil qasam tuh. Yaitu dengan apa? Sumpah. Iya, dengan sumpah. Au bi iradi adillat akliyah atau dengan mendatangkan bukti-bukti rasional. Kiamat itu rasional. Jadi buktikan. Akliyah wahisiyah. Hisiyah artinya real. Ala imkanihi. Atas kemungkinan terjadinya. Nanti selesai ini coba ngaca. Lihat kepala dulu hitam udah putih. Hubungkan. Itu kan fakta rasional yang langsung atau tidak langsung ada hubungannya dengan kiamat. Ada hubungannya dengan kiamat, ada hubungannya dengan kebangkitan. Itu kurang lebih. Wa imma biwasfi ahwalihi. Ada kalanya dengan menggambarkan, wasfi menggambarkan. Ahwal, huru haranya. Huru hara kiamat. Kita sering berkata langsung atau tidak langsung ketika terjadi gempa, itu kiamat. Dan memang kayak begitu. Bumi digoncang, idza zulzilatil ardu. Digoncang. Itu kiamat. Wa makhawifih. Makhawifih hal-hal yang menakutkan. Udah kebayang? Ada rumah sebelah kebakaran. Udah jilat-jilat rumah kita. Muncul rasa takut apa enggak? Semakin besar. Dari sekian hal yang sangat menakutkan dengan ilustrasi kebakaran yang jauh lebih besar, itu enggak seberapa dibanding rasa takut yang ditimbulkan oleh huru hara kiamat. Wa asarihi al-khatirah. Asarihi pengaruh. Yang khatirah sangat besar. Khatir tadinya bahaya. Dan memang ada hubungannya. Khatir di sini bahaya besar. Apa itu? Kiamat terjadi. Ada ibu-ibu lagi nyusui bayi. Baru 2 bulan apa sebulan. Kata Al-Quran. Tuh bayi dilepas apa enggak? Lepas. Itu kan bahaya itu maksudnya. Khatir. Allati tanhasiru fi syai'ain. Yang seluruhnya berita kiamat tadi menakutkan. Kemudian juga habis itu huru hara. Terus dibangkitkan dan berpengaruh
dalam pikiran, semuanya itu bermuara tanhasiru. Bermuara. Tanhasiru tersimpulkan sebenarnya. Tapi bermuara kepada dua syai'ain. Apa itu? Dukhulul jinan. Masuk ke surga. Yang soleh-soleh masuk ke surga. Nah, kita mudah-mudahan termasuk yang digolongkan dalam ayat yang berbunyi wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Tuh. Masuk. Awizaj bin niran. Zaj artinya dilempar ke neraka, ke api. Boleh diartikan bahwa memang dilemparin nanti. Silahkan membayangi seperti itu. Atau didorong. Atau mereka ada yang masuk sendiri. Gak usah disuruh karena kesadaran. Boleh, boleh saja. Tetapi yang paling substantif adalah masuk ke neraka. Nggak ada yang ketiganya. Kecuali dalam teologi Mu'tazilah. Ada orang-orang yang ke surga enggak, ke neraka enggak. Namanya manzilah. Bainal manzilatain. Iya. Kenapa begitu? Li'anna tasyri' al-makki. Artinya kenapa ayat-ayat Makkiyah itu isinya begitu? Sebab pembentukan hukum periode Mekah, tasyri' Makki. Onia. Bacanya onia. Ghaliban bil aqaid. Tuh. Umumnya memberikan perhatian terhadap akidah. Informasi tentang kiamat, tentang kebangkitan, segala huru-hara yang terjadi padanya, kan itu sasaran tembaknya akidah. Bukan ibadah. Oleh karena itu pertanyaan Malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi yang pertama tentang iman. Akhbirni al-iman, kan akidah. Baru yang kedua ibadah. Akhbirni anil Islam. Akidah baik, ibadah baik, itu buahnya al-ihsan. Ini ibarat buah. Ibarat buah. Kayak kita nanam duren itu. Akarnya bagus. Maka nanti batangnya bagus. Ibadahnya bagus. Akidahnya bagus, ibadahnya bagus. Akidah ibadah bagus, maka akhlaknya itu ihsan. Akhlak. Nggak usah mikirin bagaimana membangun akhlak. Itu sebenarnya. Bangun akidah sama ibadah bagus, pasti akhlaknya bagus. Maka sistematika dakwah Nabi dari periode ke periode pertama adalah Mekah yang dibangun akhlak, yang dibangun akidah. Akidah ibarat akar dalam pohon. Akarnya bagus karena diberi pupuk. Pupuknya dalam konteks dakwah yaitu nasihat, informasi tentang yang gaib itu lagi dipupuk. Maka batangnya bagus, dia beribadah. Maka akhlaknya bagus. Sehingga dakwah Nabi yang singkat 23 tahun kurang lebih Mekah Madinah dipuji oleh Al-Quran karena berhasil membangun generasi yang Qurani. Direkam dalam Al-Quran. Yaitu kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Jadi akidah. Nah sekarang udah fenomena dan fakta yang sedang kita hadapi di zaman kita sekarang. Emang itu yang paling ditakuti oleh orang yang nggak suka Islam. Langsung atau tidak langsung, terasa atau tidak. Udah hubungannya erat nggak sama kurikulum? Sudah. Tafsir sebenarnya sendiri, hadis sendiri. Maka di mata pelajaran Quran hadis digabung. Akidah akhlak. Akidah sendiri, akhlak sendiri, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke. Wa ahammuha dari sekian akidah
Yang ada paling penting adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah. Fenomena keseharian dalam kehidupan itu semuanya sebenarnya sasaran tembaknya ketika pikiran digunakan adalah tauhid kepada Allah. Nggak usah diturunin Nabi, kurang lebih begitu. Nggak usah pakai Al-Quran. Tapi karena faktanya memang mereka harus diberi bimbingan, maka diturunin Nabi. Dalam memperkuat bukti ketauhidan Allah di alam semesta. Nabi harus ada bukti, maka ada Al-Quran. Tuh, ahamuha tauhidullah wa nabzus syirki. Nabzu membuang, melempar. Ada di Al-Quran. Wa nabaza fariqum. Nabaza melempar, membuang. Ya, Pancasila 5. Dibuanglah 2 jadi 3. Terus 3 dibuang jadi 1. Al-Quran juga begitu. Nih ayat nggak cocok nih. Terus bagaimana proses mereka menganulir semuanya? Ya lewat kurikulum. Jadi nggak usah ya ada pelajaran khilafah. Ya atau tidak? Wa isbat an-nubuwah. Di antara sasaran tembak akidah di samping tauhid kepada Allah, membuang syirik dan tuh memantapkan isbat an-nubuwah, kenabian. Nabi datang kan diragukan. Ragu. Kemudian proses dakwah yang ada lewat Al-Quran dan bukti-bukti kemukjizatan itu adalah salah satu bentuk isbat an-nubuwah. Awir risalah atau risalah ya ini misinya. Wal wahyi. Wal wahyi ya. Sebentar saya ulangi bacanya karena sepotong-sepotong nahunya kadang-kadang kelupaan. Saya ulangi wa ahammuha tauhidullah wa nabzus syirki. Oh berarti wa isbatun nubuwati. Awir risalati wal wahyi benar. Karena atofnya ke nubuah, ke risalah, ke al-wahyi. Jadi takdirnya memantapkan tuh bukti kenabian, kerisalahan, dan bukti wahyu. Iya. Wa wuqu'il qiyamah. Dan terjadinya kiamat. Itu masih ada kata isbat yang enggak disebut. Isbat wuqu'il kiamat. Ya, memastikan terjadinya kiamat. Apalagi wawasfil qiyamah menggambarkan keadaan kiamat ar-rahib yang sangat menakutkan. Takut kiamat. Kama fi matla'i suratin naba al-makkiyah. Seperti didapat pada awal, matla awal, surat An-Naba yang diturunkan di Mekah. Ittifaqan. Disepakati oleh para ulama. Nah, gitu. Gambaran global terkait judul Isbatul Ba'si wa Ti'dadun Ni'am al-Ilahiyah yang merupakan bagian dari kandungan surat An-Naba. Oke, berikutnya masuk i'rab. Kita baca enak. Kalau sekarang udah mikir dikit. Kalau baca amma yatasa'alun. Mikir apanya? I'rabnya. Dan itu yang menambahkan keyakinan saat membaca. Amma yatasa'alun. Amma asluhu an ma. Lalu jadi digabung. Bacaan tajwid berkata ini idgham. Jadi diidghamkan. Nunnya nggak kedengeran. Amma. Nggak kedengeran, ngapain tuh nun ditulis? Itu kalau proses sedikit rasionya. Nah karena ada an, maknya istifham, alifnya juga dibuang. Bukan ke bawah.
dibuang. Kan kadang-kadang suka muncul pertanyaan, ini kenapa alifnya jadi nun? Bukan itu, nggak ada alifnya, amma. Ya, illa annahu, cuma ilah bahwa hu-nya amma, si ma itu, dakholat alama si an, masuk kepada ma, ma-nya mafha istifham, kemarin kita udah belajar ma istifham, huzifat alifuha, maka dibuang alifnya, tuh dibuang. Apa tujuannya? Lil farqi, untuk membedakan bainal istifham, antara istifham wal khobar, dan khobar. Iya. Ayo, ini mesti pelan dulu nih. Jadi kalau ada amma, mimnya nggak ada alifnya, mimnya istifham. Alif dibuang. Tapi kalau dipisah ma tetap. Lalu kemudian kebetulan kita jumpai juga amma, ma-nya ke atas alifnya. Nah, itu bukan istifham. Itu maksudnya lil farqi. Mam apa? Bisa ma yang lain selain istifham. Bisa ma mausul. Bisa ma nafi. Dilihat konteksnya. Itu maksudnya wal khobar. Nah, khobar di sini bukan khobar dalam nahu. Kita alhamdulillah sudah belajar khobar. Bukan nanya. Kalau istifham kan insya. Tuh, maka dihadapkan dengan khobar. Kan konteksnya itu ma'ani. Alhamdulillah. Nggak ada yang nggak nyambung. Semuanya nyambung. Iya. Anin naba'il azim. Kalau artinya, naba berita yang besar. Padahal tanpa azim, itu udah berita besar. Ditambahin azim. Udah nggak kebayang besarnya. Apa kedudukan i'rabnya? Imma badal an amma bi'adatil jar. Yang pertama berpendapat kedudukan anin naba'inya ma'azimnya itu badal. Badal dari mana? Dari amma. Tapi annya disebut ulang. Makanya ada dalam ayat anin naba'il azim. Tuh. Badal dari amma. Amma kan artinya tentang apa? Tuh bertanya-tanya. Oh, maksudnya tentang apa? Anin naba'il azim. Tentang berita besar. Dan terasa badalnya. Itu pendapat pertama. Yang kedua, au muta'alliq bifi'lin dalla muqaddarin dalla alaihi yatasa'alun. Atau muta'alliq berhubungan. Jadi anin naba'il azim bukan badal. Tapi dia ada ta'aluknya. Hubungannya. Korelasinya. Dengan apa? Dengan fi'il yang ditakdirkan. Lalu kalau dimunculkan bagaimana? Betapapun ditakdirkan, tapi ada indikasi. Apa itu? Yaitu fi'il sebelumnya. Dalla alaihi yatasa'alun. Nanti dijelaskan. Apa kata Wahbah Zuhaili? Wala yakunu badalan. Oleh karena itu, anin nabail azim bukan badal. Li'annahu laukana badalan. Sebab kalau dia itu badal, lawajabah an tukarror amma. Itu alasan Wahbah Zuhaili. Kalau dia badal, itu lemah. Kalau benar juga mau dipaksakan,
Itu harus diulang. Amma. Nah, agak problem. Oleh karena itu dia berpendapat ini bukan badal. Nggak ada hubungannya. Tetapi justru dia punya fi'il yang ditakdirkan. Takdirnya ya tasa'alun. Ditunjuki oleh fi'il sebelumnya. Itu maksud dalla alaihi yatasaalun. Wala yakunu badalan li'annahu law kana badalan la budda an tukarrar. Harus terulang kata amma la wajaba. Ya. Eh, saya teruskan dulu. Wa khalaqnakum azwaja. Ini ayat. Kami ciptakan kalian berpasangan. Maksudnya berpasangan ay mukhtalifain. Berbeda. Ada laki ada perempuan. Bahkan semua ciptaan Allah itu berpasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Tuh. Hal azwaja kedudukan i'rabnya hal. Hal dari mana? Hal minal kaf wal mim. Yaitu dari kum. Fi khalaqnakum. Pada khalaqnakum. Hal. Jadi kum itu disebut sahibul hal. Kami ciptakan kalian dalam keadaan. Gitu artinya. Berpasangan. Berikutnya. Wajannatin alfafa. Takdirnya kamu ciptakan juga. Jannat jangan surga-surga. Jannah kan artinya secara harfiah kebun. Kebun coba tuh lihat. Jalan ke puncak kebun teh. Kebun anggur. Di belakang Pak Yaya ada kebun korma. Tuh. Alfafa. Alfafa artinya yang lebat. Rindang. Rimbun. Wajannatin alfafa. Kami ciptakan kebun-kebun yang rimbun. Alfafa sifat jannat. Jannatin kan nasab itu. Tanda nasabnya kasroh karena jamak mu'anats salim. Maka kemudian sifatnya alfafa. Tuh, nasab juga. Wahua imma jam'u lufin. Luf bacanya. Alfaf jamak dari luf. Seperti juz'un. Jamaknya ajza'. Luf'un. Dalam versi lain juga lafun. Itu. Jamaknya alfafa. Kayak jaz'un. Ajza' batang. Ada juga bacanya lif. Makanya jiz'un. Wahuzi ilaiki jiz'in nakhlah. Tusakit alaiki rutoban janiyah. Au jam'ul jam'i li kalimat luf. Atau alfafa itu maksudnya jamak. Dari jamak. Ada kalimat udah jamak. Dijamain lagi. Itu namanya jam'ul jam'i. Paham? Iya. Li kalimat luf. Atau juga jamak ulfun. Bukan alif. Ulfun. Walifaun. Tuh jamaknya alfaf. Udah ini mah. Asal kelewat. Jangan terlalu dipikirin ya. Ntar tambah uban. Wafu'lun bidomil fa. Tuh, itu maksudnya nih keterangan lufun tadi. Atau ulfun bukan alif. Yujma'u ala af'al. Fu'lun
fa-nya dhammah dijamakkan menjadi af'al. Maka lufun alfaf itu maksudnya. Fayakunu jam'u al-jam'i. Itu disebut jamak jamak. Jam'ul jam'i bahasa teknisnya. Saya beri contoh lain nih. Jam'ul jam'i. Ada isim. Namanya isim jam'a. Isim jamak. Dari segi bentuk dia mufrad. Tetapi maknanya jamak. Itu namanya isim jamak. Terus dijamain. Contoh. Kaumun. Isim jamak. Dijamain lagi. Akwam. Oh. Oke. Masjidun. Jamaknya masajid. Dijamain lagi. Masjidat. Itu namanya jamul jam'i. Nah, begitu hubungannya dengan al-fafa. Yang penting artinya rindang, rimbun ya, lebat. Waqala Abu Ubaidah, menurut Abu Ubaidah ini penemu balaghah yang pertama. Bukunya namanya Majazul Quran. Tuh. Apa kata dia? Wahiduha lafif. Baru jamaknya alfaf. Kayak model kasyarif. Terus jamaknya asrof. Karim. Akrom. Udah. Segitu wawasan terkait i'rab. Baru kita masuk berikutnya. Al-balaghah. Balaghah. Anin naba'il azim ijaz bihazfil fi'li. Kata-kata an-naba atau tarkib an-naba'il azim di situ dijumpai ada namanya ijaz dalam istilah balaghah. Ijaz artinya singkat. Loh kok bisa tahu singkat? Iya, sebab ada yang dibuang. Tuh bihazfil fi'li. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Maka yang dibuang yatasa'aluna anin naba'il azim. Bantu memahami, saya beri ilustrasi sesuai dengan cerita ayat ini. Ketika Nabi dibangkitkan dan kemudian berdakwah membawa ayat Al-Quran, isinya adalah bahwa nanti ada kebangkitan, mulai di mana orang-orang pada kumpul, musyrikin Mekah, ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, pada ngobrolin itu. Itu benar apa enggak sih? Nabi apa bukan? Bagaimana itu nanti yang udah pada mati bisa dibangkitkan? Nggak masuk akal. Situasi gambaran kayak begitu saat Nabi berhadapan dengan mereka dalam dakwahnya direkam oleh Al-Quran. Diceritain kepada kita. Amma yatasa'alun. Gampang sekali. Di zaman kita juga begitu. Apalagi dunia teknologi sekarang. Tuh di media sosial juga termasuk kategori kumpul-kumpul. Mereka semua pada cerita apa sih? Pas dibuka ini, wah ceritanya Joko Chandra ya. Ceritanya itu gambar Habib Rizik. Itu kurang lebih. Sehingga ayatnya yang berbunyi anin naba'il azim tentang berita besar itu ada fi'il yang dibuang. Yaitu kalau dimunculkan yatasa'aluna anin naba'il azim. Karena sebelumnya amma yatasa'alun. Yatasa'aluna anin naba'il azim. Enak ini buat belajar ngomong bahasa Arab. Kalau ada lagi lihat-lihat pengumuman di LBIQ, biasanya tuh kan pada
kumpul-kumpul itu. Kamu nilai berapa? Kamu nilai berapa? Kamu berapa? Kok saya segini? Udah temennya yang jauhan sebelah sana tanya kepada temennya. Amma yatasaalun. Lagi ngomongin apa itu dia? Oh, udah jawab aja. Anin naba'il azim. Berita besar. Hasil ujian berita besar apa enggak? Oh, besar. Oh, saya nggak ada nilainya sih. Udah pada SMS, WA ke saya. Saya ada yang bingung. Gitu kurang lebih. Oke. Lidalalatil mutaqaddim alaihi. Kok bisa-bisanya anin naba'il azim itu disebut ijaz? Karena ada petunjuk. Yaitu kalimat yang sebelumnya. Yatasa'alun. Gitu. Analisis bahasa. Kita juga bisa itu kalau mau praktekkan ilmu itu dalam bahasa Indonesia umpamanya. Ai artinya yatasa'aluna 'anin naba'il 'azim. Mereka bertanya tentang berita besar. Baru berikutnya ini. Alam naj'alil arda mihada. Ada istifham lagi tuh pakai hamzah. Namanya litasdiq. Tapi kemudian ini istifhamnya keluar. Ya. Jadi litakrir. Kalau kemarin kita mau praktekkan. Maka alam, istifhamnya nafi. Bukankah kami menjadikan bumi itu mihada? Mihada itu ayunan. Utlubul ilmah minal mahdi. Itu dari ayunan. Bumi yang begini luas digambarkan oleh Al-Quran kayak ayunan. Ini memberikan informasi betapa nikmatnya tinggal di bumi. Seperti halnya bayi berada dalam ayunan. Ayunan bukan dalam artian harfiah saja. Walaupun itu nggak apa-apa. Itu bayi, cucu kita, anak kita, yang udah 2 tahun, 3 tahun, ngantuk. Tuh digendong. Wah nikmat sekali itu dia. Pas ditaruh bangun lagi. Karena nggak nikmat. Nah bumi dalam kehidupan kita ini kayak begitu. Itu yang dimaksud alam naj'alil arda mihada. Enak kita beraktivitas. Tenang. Ya dah? Nggak goyang. Karena semuanya ditopang oleh sunnahnya, oleh undang-undangnya. Nggak pada tabrakan antara satu benda langit dengan yang lainnya. Maka kita nikmat luar biasa. Saking nikmatnya lupa. Akhirnya pada joget-joget. Pada pesta. Gitu kurang lebih. Nah ini disebutkan dalam konteks membangkitkan akidah akan ketauhidan Allah kepada mereka dan kepada kita. Tuh ditunjukkan kekuasaan Allah. Siapa itu yang bisa membuat bumi ini tenang? Gitu kurang lebih. Hebat, nggak ada yang mampu. Oleh karena itu, nanti Allah bangkitkan kita yang sudah mati. Soal kecil itu. Wal jibala autada. Gunung-gunung tuh lihat. Autad, ini ada tasbih balik. Autad artinya patok. Watad, patok. Kita mau bikin kemah di tengah sawah. Pohon-pohon jauh. Kemah harus dibentangkan tambang. Tambang harus diikat di patok. Patoknya itu namanya watad. Dulu yang pernah belajar arud tuh ada kata watad. Itu artinya. Ada watad majmu. Ada watad mafruk. Cuman nggak pada suka. Akhirnya ada yang ada juga yang iya nanti kapan-kapan kita belajar lagi arutnya. Oke? Ya, autada. Artinya ini ada tasbih balik ai ja'alnal ardo kalmihad. Kami jadikan bumi ini bagaikan ayunan. Alladzi yaftarisuhun naim. Yang digunakan oleh orang yang tidur untuk menghamparkan dirinya. Wah, enak kan? Ya. Wal jibal kal autad.
Gunung bagaikan pasak allati tusabbitu ghairaha, yang bisa mengokohkan yang lainnya. Kota-kota dikelilingi gunung. Apalagi sih lihat Ka'bah itu. Itu kan di lembah. Kiri kanan sekelilingnya gunung. Iya. Demikian juga Bukit Arafah. Makanya disebut bukit. Lalu Muzdalifah gitu juga. Itu kokoh itu jadi. Kita juga gini, Bogor itu kalau nggak ada gunung banjir gitu kurang lebih. Gunung masih ada, tapi pohonnya dipangkas, itu jadi banjir ke Jakarta. Oke, waja'alna laila libasa. Kami jadikan malam, lail. Pakaian, artinya seperti pakaian. Aikal libas fisater. Bagaikan pakaian dalam segi menutup. Waja'alna laila libasa, waja'alna nahara ma'asya. Kami jadikan siang ma'asya, ini enggak ada tasbih. Ini isim zaman. Ma'as. Apa itu? Waktu. Untuk mencari kehidupan. Oke. Bainahuma muqabalah. Antara siang sama malam. Itu dalam balaghah disebut muqabalah. Menyebut satu kata lalu mengiringi dengan lawannya. Minimal 2 kata. Itu namanya muqabalah. Tapi kalau cuma satu namanya timbang. Nah, nanti dalam badi atau ada yang sudah pernah, itu dia nanti keingetan kita. Contoh bahasa Indonesia umpamanya nih. Pergi pagi, pulang sore. Pergi sama pulang. Pagi sama sore. Yang kayak begitu di Al-Quran banyak. Dan kemudian menjadi bagian keindahan. Umpamanya, apa di alam? Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Tapi berikutnya lawannya. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Itu namanya muqabalah. Oke, warrohah wal amal. Rohah sama amal. Rohah artinya istirahat. Amal itu kerja. Autada azwaja. Ada autad, ada azwaj. Itu subata, ada libasa, ada ma'asya, ada shidada, ada wahaja, ada sajjaja, ada nabata, alfafa, namanya bersajak. Sajaknya murosok namanya. Murosok artinya seimbang. Ya, ya, sepintas terkait balaghah. Berikutnya nih al-mufradat. Kita belum masuk kepada tafsir. Ini dulu. Rasain pegel-pegel dah. Pak Jamal udah goyang-goyang. Ya. Amma yatasaalun ay an ayyi syai'in yas'alu ba'du ahli Makkah ba'du. Amma yatasaalun artinya apa yang sedang mereka persoalkan? Mereka maksudnya ba'du ahli Makkah. Sebagian penduduk Makkah. Ba'du, satu sama lain. Gitu artinya. Wa ma'nal istifham tafkhim. Nah, kemarin udah nih kita udah belajar nih. Ada istifham keluar dari arti sebenarnya, di antaranya tafkhim. Tuh ini dia. Istifhamnya bukan hanya beneran Allah nggak tahu, tapi tafkhim. Tafkhim itu sendiri dari kata fakhama yufakhimu tafkhim. Artinya azzama yu'azzimu ta'zim. Tuh sama. Makna istifham tafkhimu sya'ni ma yatasa'aluna anhu. Membesarkan persoalan yang sedang mereka
mempertanyakan. Yang sedang mereka pertanyakan. Udah kebayang? Mereka mempersoalkan, mempertanyakan tentang hari kiamat, hari kebangkitan. Dan hal yang menakutkan, itu persoalan besar. Dan yang mengatakan bahwa itu adalah persoalan besar bukan si A, si B, si C. Tetapi Allah. Kau bisa tahu? Tuh lewat istifhamnya. Gitu kajian bahasanya. Ka'annahu lifakhamatihi, seolah-olah karena besarnya khafi, ka'annahu lifakhamatihi khafiyun jinsuhu. Saking besarnya maka menjadi tersembunyi khafi. Artinya nggak ada yang tahu. Jinsuhu, bentuknya, jenisnya, ukurannya. Paham maksudnya? Siapa di antara kita yang bisa menggambarkan besarnya, dahsyatnya kiamat? Tuh saking besarnya akhirnya jadi khafi, tersembunyi. Nggak ada yang tahu gitu. Karena nggak ada yang tahu, fasu'ila anhu. Akhirnya mereka bertanya-tanya. Nah, pikiran kita coba kita ukur-ukur dengan peristiwa besar yang terjadi di negeri ini. Umpamanya, di dunia ini. Di Timur Tengah sanakah atau di kita sendiri. Saking besarnya tak terbayangkan. Karena tak terbayangkan muncul pertanyaan. Pada itu dah, nulis di WA. Apa sih itu? Ada apa sih itu? Kayak apa sih itu? Dan seterusnya. Itu lagi menafsirkan, memaknai ya tasa'alun. Nah, baru ini. Mulai mendekat. Au yas'aluna rasul. Itu ya. Wa qad kanat tasa'ulu min ahli Makkah anil ba'si fima bainahum. Bisa jadi yang dipertanyakan di antara mereka anil ba'si, tentang kebangkitan. Ya, tentang kebangkitan. Au yas'aluna rasul sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin anhu istizaan. Atau bisa juga yang mereka pertanyakan itu bukan di antara mereka. Tapi mereka bertanya kepada Nabi. Dan kepada orang-orang yang sudah beriman pada waktu itu. Apa maksudnya mereka bertanya? Bukan pengen tahu. Tetapi istihzaan, ngejek. Ngejek. Oh, kita juga diejek sekarang. Ya, betul tidak? Kang syahadat, aku bersaksi. Ada itu di video yang tak tahu. Apalagi banyaklah yang menghina Nabi. Tuh, itu kan sebenarnya atas dasar pertanyaan-pertanyaan, istihzaan. Karena mengejek. Tentang apa? Anin naba'il azim. Tentang berita besar. Apa itu? An khobari yaumil ba'sil muhim. Tentang hari kebangkitan yang sangat penting. Penting menurut kacamata kita. Tapi mereka jadi bahan ejekan. Nabi itu penting kehadirannya. Tapi bagi mereka menjadi ejekan. Al-Quran itu penting hadir dalam kehidupan ini. Tapi diajak ejek, dinistakan. Gitu kurang lebih. Wahuwa bayanu sya'nil mufakham. Itulah dia. Penjelasan yang dimaksud dengan tafkhim. Mufakham. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Di mana mereka berselisih paham tentang itu. Ya taraddaduna fihi. Mereka itu ragu terkait berita besar tadi. Ragunya bagaimana? Bainal ikrar wal inkar. Antara iya dan enggak. Ikrar menetapkan. Inkar mengingkari. Kalau bahasa kita enaknya antara iya atau tidak. Au bainal isbat wan nafi. Nah ini sama. Atau iya apa enggak. Isbat positif.
Nafi negatif. Positif artinya benar apa enggak? Negatif enggak? Nah itu. Dia yang terkait mufrodat lugawiyah yang dianggap oleh mufasir penting dijelaskan. Nah, berikutnya ini masih mufrodat lugawiyah. Lanjutannya. Apa itu? Kalla. Kan habis anin nabail azim dan seterusnya ada kalla. Apa itu kalla? Rad'un lahum wazajrun. Rada secara harfiah artinya pukulan. Artinya ketukan. Udah kebayang itu. Ada kucing berantem. Susah dipisahin. Dibang, nggak bisa. Diketok salah satu. Kabur, misah. Itu namanya rodak. Pada saat yang sama, itu juga zajar. Menggertak. Ketika ada pertempuran berkepanjangan di Libanon. Pasukan siapalah dengan Israel. Akhirnya PBB membentuk pasukan perdamaian yang beranggotakan negara-negara di dunia tertentu. Gitu kan? Apa fungsinya negara-negara penjaga perdamaian itu? Kalau ada terjadi lagi kontak senjata dari dua belah pihak, nah dia itu memisahkan. Kalau bahasa surat kabarnya itu disebut kuwatur rodai. Oh. Kuwah artinya angkatan, pasukan. Rada yang bisa mengetuk. Dalam konteks ayat yang sedang ditafsirkan, dijumpai kata kala. Kala itu di sini rad'u lahum. Bapak Ibu mesti dibayangkan. Kayak apa keingkaran. Keraguan mereka terhadap kiamat. Ragu banget. Udah dikirim Nabi tambah ragu. Dikirim ayat tambah ragu. Dikirim mukjizat, diberikan fakta-fakta, bukti di sekitar mereka juga nggak mempan. Kayak begitu gambaran psikologisnya. Bahkan secara tekstual disebutkan hum fiha mukhtalifun. Itu kan? Mereka berselisih. Oh, udah diketuk oleh Allah perselisihan itu dengan kata-kata kalla. Kalla saya lamun. Itu ketukan. Kalau memang kalian masih tetap ingkar, tidak percaya, ragu, udah nanti gitu. Kalian akan tahu. Dalam keseharian kita juga begitu. Berhadapan dengan orang yang mengingkari kata-kata kita. Maka kemudian kita juga, udah. Kalau nggak percaya nanti kita buktikan. Itu kan ngetuk itu. Itu yang dimaksud rod'un lahum wa zajrun. Apa maksudnya? Lirodil kalam al-mutaqaddim wa nafihi. Yaitu untuk menolak kalam, kata-kata yang terdahulu. Yaitu ejekan. Yatasa'alun. Amma yatasa'alun. Anin naba'il azim. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Yatasa'alnya itu ketika dia bertanya kepada Nabi, emang nanti ada kiamatnya? Itu kan ngejekan. Maka kemudian kala saya lamun itu adalah rada, ketokan atas kata-kata ungkapan yang sebelumnya. Warad'u anit tasaul. Tuh, ketukan atas pertanyaan. Wal wa'id alaihi. Jadi kala bukan cuma ketokan, ya, akan tetapi juga wa'id, ancaman. Sama. Kalau kalian ragu terhadap kiamat, udah pasti nanti kalian akan tahu sendiri. Nah, itu kan namanya ancaman.
Apa itu? Saya'lamun ma yahullu bihim ala inkarihim lil ba'si. Kalla saya'lamun. Saya'lamunnya nih lagi dijelasin. Kalian pasti akan mengetahui apa yang terjadi karena keingkaran mereka ala inkarihim gitu. Summa kalla saya'lamun. Sekali lagi diulangi oleh Allah ketukan itu. Ini kalau kajian teks kalau sampai 2 kali penegasan, nah itu udah terbayang bagi kita yang pernah belajar balaghah. Iya, takkid penegasan. Wa takrir lil mubalaghah, mengulang. Mubalaghah. Mubalaghah artinya berlebihan. Tapi di balik mubalaghah itu ada makna takkid. Iya. Nanti boleh ditanya, apa sih mubalaghah gitu. Waji'a bi kalimat summa, atofnya pakai summa maksudnya lil isy'ar, untuk menggugah perasaan bi annal wa'id asani, bahwa ancaman yang kedua asyaddu minal awal, lebih keras ketimbang yang pertama. Selesai itu kala saya'lamun. Tapi kemudian alam naj'alil arda mihada, bukankah kami ciptakan bumi itu mihada seperti ayunan. Apa maksudnya? Mumahadah. Mumahadah terhampar. Muzallalah. Muzallalah artinya ditundukkan. Firosha. Firosha. Terhampar juga. Kal mahdi. Seperti ayunan. Jadi jangan bayangkan ayunan itu nggak terhampar karena kecilnya. Bukan itu maksudnya. Tapi kalau bumi ini dianggap seperti ayunan, bukan dari aspek tidak sempitnya. Ayunan kan sempit. Tapi aspek nikmatnya hidup di bumi itu. Kal mahdi fi qaulihi ta'ala alladzi ja'ala lakumul arda mahdatu. Ada ayat Al-Quran yang menyebutkan kata-kata mahda. Dialah Allah yang menciptakan bumi buat kalian mahda, sebagai hamparan. Wal istifham litakrir. Istifhamnya alamna itu kan istifham. Ini udah keluar maknanya dari bertanya. Apa? Takrir. Wahaza bad'u bayani bad'un bibayanil qudrah. Ayat-ayat sampai tadi kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada. Nah, itu permulaan Allah menjelaskan tentang kemampuan dia untuk membangkitkan. Bit tazkir biba'di, yaitu dengan cara tazkir, menyebutkan. Menyebutkan apa? Ba'di ajaibil kaun. Beberapa kehebatan, ajaib, keajaiban alam semesta. Allati abda'ahallah, yang Allah ciptakan. Yang Allah ciptakan. Yang Allah ciptakan. Autada litasbitil ardi. Arda wal jibala autada. Autada artinya pasak. Apa maksudnya? Untuk mengokohkan bumi. Kama tusabbatul khiyamu, seperti halnya kemah-kemah dikokohkan bil autad, dengan pasak. Autad adalah jam'u watad. Jamak watad. Wa huwa ma yudakku fil ardi. Yaitu sesuatu yang ditanam, diketok ya, ke tanah. Lirabti hibalil khaymah.
untuk mengikat tali-tali kemah allati tusyaddu biha, di mana kemah itu diikat dengan tali tadi. Lalu azwaja. Azwaja maksudnya zukuran wa inasa, berpasangan. Yaitu maksudnya laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Ini maksud azwaja. Oke, kita teruskan. Subata. Subat artinya tidur. Tidur. Rohah li abdanikum. Istirahat buat badan. Emang kenapa? Kok tidur dianggap istirahat buat badan? Yaitu bikot il harokah. Kotak memutuskan gerak. Gerak maksudnya aktivitas. Wa iqofiha, dan memberhentikannya. Tuh. Subata. Maksudnya? Ada Nabi bersabda begini. Inna libadanika alaika haqqo. Wa inna lizaujika alaika haqqo. Rapat sampai malam. Itu badan udah pada ngantuk mata. Maka kita lihat tuh di gedung DPR kecapean. Ya. Rapat si rapat tapi pada merem. Kenapa? Pada saat itu mata lagi mengambil haknya. Badan lagi mengambil haknya. Terus yang di rumah istri nunggu apa enggak? Tuh. Harus dipikirkan. Oleh karena itu masing-masing ada haknya. Tangan punya hak, kuku punya hak, rambut punya hak. Enggak ada yang Allah berikan itu enggak punya hak. Tumbuhan yang kita tanam di depan rumah dia punya hak. Nah, di sini di dalam ayat ini ada subata rohatan li abdanikum biqat il harakah wa iqafiha. Dengan sebab Allah ciptakan malam, lalu kemudian tidur, dengan tidur maka kita jadi istirahat. Dibahasakan dengan subat. Iya. Libasa ay kalibas. Al-lail kalibas. Fi asatri, dalam segi menutup. Salat kayak apapun situasi kondisinya harus nutup aurat. Nggak punya baju selembar pun. Adanya sungai. Tuh di dalam sungai sholatnya. Aurat ketutup. Sungai nggak ada. Cari tempat gelap. Nutup. Ya, kamar sendirian, tutup. Masih tetap wajib sholat. Gunung di mana kita tinggal, di lerengnya mau meletus. Sholat wajib nggak? Wajib sholat. Di pantai, udah diumumin mau tsunami, wajib sholat. Wajib sholat. Satu-satunya ibadah yang nggak boleh ditinggal. Apapun, dimanapun, dan kayak apapun. Lagi di rumah sakit, tuh diimpus. Kata dokter, nggak boleh banyak bergerak. Wajib sholat. Wajib. Nah, ini kembali ke sini. Ya, libasa kalibas fisater. Wa huwa ma yalbasuhul insan lisatri jismihi. Yaitu pakaian yang dipakai oleh manusia untuk menutup badannya. Ai annahu ta'ala ja'alal laila ghita'an. Artinya Allah menjadikan malam itu sebagai penutup. Menutup dalam artian nutup ya, bukan nutup kehidupan. Bisa juga nutup kehidupan dari aktivitas. Ditutup terus di malam karena dia istirahat. Karena dia tidur. Wayasturu wayastatiru bizulmatihi.
Maka dia menjadi terdinding, tertutup dengan gelapnya. Man aradal ikhtifa. Bagi orang-orang yang ingin bersembunyi. Maksudnya? Dulu, zaman dulu, Pak Yahya, tuh zamannya masih kecil. Ada maling di rumah. Dulu namanya garong, rampok. Dah, terjadinya siang apa malam? Malam. Karena ketutup dia, orang nggak pada tahu. Bukan cuma karena faktor malam, kemudian orang nggak pada tahu, orang lagi pada tidur. Bekerja leluasa. Itu kalau Pak Jamal bahasanya gasir itu. Ya dah? Malam dulu. Lah sekarang siang sama malam sama aja dalam konteks kejahatan. Kenapa? Karena tidak ada yang berani mencegah, menegur kemungkaran. Maka seolah-olah siang pun seperti malam. Substansinya sama. Siang sekarang sama malam zaman dulu. Sama-sama ketutup. Di bis. Walaupun siang, pencuri itu bebas sekali. Nggak ada yang berani negor. Seolah tertutup. Tuh coba. Dunia udah terbalik. Seperti yang sering katakan itu. Hak jadi batil. Batil jadi hak. Siang jadi malam. Malam jadi siang. Iya, kurang lebih begitu. Ma'asya waktan. Tuh yang saya bilang. Ini isim zaman. Asya yang isu aisyan, isyatan, aish, ma'ish. Dan terus ada ma'ash. Ma'asya. Lit tahsil untuk memperoleh asbabil ma'as. Untuk memperoleh kebutuhan kehidupan. Awil ma'ayish, jamak dari ma'ayish. Sab'an yakni sab'u samawat. Ada 7 maksudnya 7 lapis langit. Dulu belajar majaz, saya udah terangkan kacamata majaz. Apa itu langit? Saya nggak tahu nanti Pak Edi bisa menerangkan ini secara ilmiah langit. Kalau saya pribadi sampai belum menemukan makna langit dimaksud yang sebenarnya secara ilmiah. Shidada aisab usamawat kawiyah. Shidad artinya kokoh. 7 langit yang kokoh. Kawiyah, muhkamah. Muhkamah artinya pas. Sesuai. Setiap benda-benda langit yang ada, triliunan jumlahnya, diberikan sunnahnya untuk beredar, berputar, kecepatan yang pas. Maka satu sama lain tidak bertabrakan, tidak bergesekan. Itu namanya muhkamah. Udah pas. Allah yang menciptakan itu, maka dia disebut hakim. Terus kita artikan bijak. Punya anak 5. 1 perguruan tinggi. SMA. SMP. SD. Orang tua kasih jajannya pas. Jangan disamain. Anak SD sama yang mahasiswa. Lah protes. Itu namanya muhkamah. Oke. La yu'athiru fiha mururuz zaman. Jadi ciptaan Allah di alam semesta ini tak rusak karena berlalunya zaman. Luar biasa itu. Paham? Langit, bumi, matahari, itu setiap hari. Mau Rebo, mau Senin, mau Minggu, mau Selasa, itu nggak berubah. Terbitnya di sebelah timur. Itu kan hebat Allah, kekuasaan Allah. Sekarang coba pada diri kita. Ada pengaruh apa tidak? Karena zaman. Rambut dulu hitam jadi putih. Kuping dulu normal. Sekarang udah pakai alat. Mata dulu nggak pakai kacamata. Pertanyaan. Dipengaruhi oleh zaman apa tidak? Tuh, kalau jawabnya itu sebagai fakta pengaruh zaman karena usia, sudut pandangnya harus diperbaiki. Substansi manusia itu bukan jasmani.
Tapi rohani. Nggak ada penurunan dalam aspek rohani. Kalau lupa apa segala macam, itu kan bukan rohani. Itu potensi. Potensi akal. Potensi rasa. Tetapi dalam konteks kacamata rohani, itu semakin lanjut justru semakin dekat kepada Allah. Berubah, tapi kan positif. Nah, ini yang ditunjukkan oleh Allah dalam ayat ini ketika mengajak berpikir ahlul kitab musyrikin Mekah untuk mentauhidkan Allah, tuh disebutkan tanda-tanda kekuasaannya berkaitan dengan langit dan bumi serta hukum-hukum dia yang dia terapkan di situ. Apa katanya? La yu'atsiru fiha mururuz zaman. Tuh nggak pernah berubah. Matahari tetap terbit dari timur, terbenam di barat. Bulan juga begitu proses terbitnya. Kecil, besar, 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 purnama, terus kecil lagi. Nggak pernah kita jumpai kecil terus, nggak berubah-ubah. Atau purnama terus, itu yang dimaksud la yu'atsiru fiha mururuz zaman. Walah, apa ini? Tasda'u fiha. Dan tidak berubah. Ya, tasda'u fiha tidak berubah. Apa maksudnya? Dulu di ayat pertama turun Iqra. Iqra itu SK Nabi. Terus Al-Mudassir, SK Rasul. Perintah dakwah sirron. Tapi kemudian perintah dakwah jahron, fasda. Tuh ada ketemu fasda bima tu'mar. Lakukanlah. Pukullah. Pukul bukan dalam artian. Dalam artian ketok. Artian arfiah bukan. Fasda bima tu'mar, perintah dakwah jahriyah artinya bergerak. Sebab dalam memukul ada gerak. Ya. Wala tusda'u fiha. Tidak ada berubah padanya, pada ciptaan Allah langit dan bumi. Berikutnya sirojan. Mayudi'u wa yunir. Tuh. Allah ciptakan di alam semesta benda-benda langit yang pada saatnya dia bagaikan lampu. Sirojan. Yaitu memberi cahaya. Yudi wa yunir. Ada yang yudi. Kalau matahari memang sebagai sumber cahaya. Diaan. Kemudian yunir, cahaya juga, tapi di pantulan. Iya. Wahaja artinya wakoda mutalak li'a. Yaitu yang berkilau. Menyala berkilau. Wal muradu bihi asyammas. Yang dimaksud adalah matahari. Wal mu'sirat. Ada di ayatnya wal mu'sirat. Yaitu as-suhub. Awan. Wal guyum sama awan. Apa bedanya? Suhub, sahab itu awan putih tak mengandung hujan. Tapi kalau guyum itu mengandung hujan. Allati hanalaha antasir. Yang tiba saatnya nanti harus diperas. Asir artinya diperas. Makanya juz bahasa Arabnya itu al-asir. Tuksirul ma yang kemudian dia bisa memeras jadi air. Fayaskutu minha. Lalu turun sebagai hujan. Sajaja aimatoron. Hujan sobaba. Yang lebat. Kasiral hutul. Banyak lagi. Udah lebat. Banyak turunnya. Banyak turunnya maksudnya lama. Bisa jadi sering. Gitu. Nah ini terakhir ini. Ya. Ja'a fil hadis alladzi akhrajahu Turmuzi. Diterangkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Turmuzi an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar. Ada kata saj. Afdalul hajj al-ajj was-saj. Ini dalam rangka si mufasir menjelaskan tadi ayatnya berbunyi sajjajah. Di hadis dijumpai kata saj. Apa itu al-ajj? Raf'us saut bitalbiyah. Al-aj artinya
mengeraskan suara ketika talbiyah haji. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata wal mulk la syarika lak. Oh, harus keras. Tapi kalau ibu-ibu sunnahnya pelan. Itu artinya al-ajj. Lalu as-sajj apa itu? Iraqat dam, yaitu menyembelih korban. Atau apa itu dam? Ya. Maksudnya. Ma di dalam ayatnya kan tadi ma'an sajjaja. Turun hujan yang lebat. Sajjaja yang dipakai. Tapi kemudian di hadis ketemu as-sajj. Coba bayangkan ini. Nyembelih korban. Itu darahnya mancur enggak? Tuh kayak begitu Allah menggambarkan hujan yang dia turunkan. Bukan soal darahnya, bukan. Tapi soal lebatnya. Kayak kita buka keran. Yang torennya cukup tinggi. Umpamanya. Oh kenceng apa enggak? Tuh gitu. Ma'an sajaja. Iya. Lalu diambil hadisnya itu. Terus. Habba. Habban wanabata. Kan ada di ayatnya. Apa itu biji? Mayuk tatu. Mayak tatu bihil insan, yaitu yang dijadikan bahan makanan. Biji yang bisa dimakan, jangan biji salak. Biji salak mah nggak ada yang doyan. Kecuali kalau bulan Ramadan. Bulan Ramadan biji salak jadi empuk-empuk. Ya? Iya. Apa itu kalhintoh? Gandum. Wasyair. Syair saya lihat di kamus, saya sendiri nggak tahu itu apa itu jawawut, apa itu jawawut. Itu Pak Yahya ini terangin. Wazurrah. Zurrah itu jagung. Wanabatan dan tetumbuhan. Ma taktatu bihid dawab. Yaitu yang dimakan oleh binatang. Menat apa ini? Menat tibni wal hashish. Tibni juga rumput sama hashish. Jadi yang kayak begini disebutin oleh Allah di hadapan mereka yang ingkar terhadap kiamat dalam rangka menunjukkan hebat Allah, mampu. Ketimbang membangkitkan ciptaannya yang dia sendiri yang bikin, itu gampang. Gitu. Itu maksudnya. Wajannat, taman-taman, kebun, basatin maksudnya. Kebun wahadaik. Jadi kalau basatin, kebun yang ditanam, menghasilkan. Kalau hadaik ya taman, ditanami juga. Tetapi yang dihasilkan adalah keindahan. Jam'u jannah, jamak dari jannah. Alfafa multafatul asjar. Tadi udah diterangkan, alfafa artinya dari kata belepit-lepit pohonnya artinya rindang. Wal akson batangnya juga. Yaltafu ba'duha biba. Satu sama lain saling bertemu. Saking lebatnya. Boleh bayangin ke kebun raya. Itu pohon usianya ratusan tahun. Batang satu dengan batang yang lainnya sudah nyambung satu sama lain. Sehingga ketika terik matahari di situ masih tetap gelap. Itu kurang lebih. Udah segini dulu Pak Jamal. Ya. Ini sababun nuzul buat pertemuan berikutnya lah tafsir. Demikian Pak Jamal, saya serahkan kembali.